Nostalgia mengenang kehebatan bintang-bintang Liga Italia era 90-an. Liga Italia era 90-an menjadi magnet bagi bintang-bintang lapangan hijau untuk merapat dan membuktikan kehebatan. Kompetisi Liga Italia Serie A menikmati masa kejayaan pada era 1990-an. Kompetisi level tertinggi di sepak bola tersebut menjadi yang paling ternama di seluruh penjuru dunia. Kepopuleran Liga Italia saat itu jauh mengungguli kompetisi Premier Liga, La Liga maupun Bundesliga. Tak heran, Serie A menjadi magnet bagi pemain-pemain top dunia. Bintang sepak bola dari berbagai penjuru dunia berlomba-lomba menjajal karier di Italia. Berkiprah di negeri Pisa menjanjikan pendapatan tinggi dan popularitas yang meroket. Tak mengherankan, Dodge pada era 90-an Serie A tak pernah kekurangan pemain hebat. Mereka mayoritas berkumpul di klub-klub papan atas Serie A. Saat itu, di Italia terkenal dengan klub-klub yang berjuluk The Magnificent Seven alias 7 klub hebat. Anggota klub elite tersebut adalah AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma Lazio, Fiorentina, dan Parma. Persaingan di antara 7 tim papan atas tersebut sangat menarik dan ketat, apalagi masing-masing klub juga memiliki bintang-bintang hebat. Berikut siapa saja bintang sepak bola yang berkibar di Liga Italia Serie A pada era 90-an. Nama Zvonimir Boban dikenal sebagai pemain bertipe pemikir. Dia tangguh menghadapi tekanan besar di Serie A karena pernah menjadi saksi perang sipil di Kroasia. Pemain berjuluk Zorro tersebut memenangi 4 titel Serie A dan 1 trofi Liga Champions bersama AC Milan pada era 1999-an. Meskipun Milan berganti-ganti pelatih, seperti Fabio Capello, Arrigo Sacchi, dia tetap jadi andalan. Dia merupakan pemain yang cerdas, fleksibel, dan punya kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya ada nama Johann Sebastian Veron. Lupakan performa tak memuaskan Johann Sebastian Veron bersama Manchester United dan Chelsea. Veron saat memperkuat Sampdoria, Parma, dan Lazio sangat berpengaruh dan menawan. Pemain asal Argentina tersebut hampir punya segalanya yang dibutuhkan seorang gelandang hebat yang dibutuhkan setiap tim. Dikenal dengan julukan Little Witch, Veron bisa menjemput bola dari bek tengah dan mulai bergerak, atau berlari kencang melewati bek-bek lawan dan mencetak gol. Dia juga pemain yang energik dan berani serta spesialis bola-bola mati. Lalu nama selanjutnya ada Herman Crespo. Argentina punya stok banyak penyerang tengah bagus pada era 90-an. Selain Gabriel Batistuta yang paling moncer, muncul juga sosok Hernan Crespo. Dia menghabiskan sebagian besar kariernya pada era 90-an di Parma yang memenangi Piala UEFA 1999. Crespo dikenal dengan pergerakannya yang cerdas dan tajam dalam mencetak gol. Dia dianggap sangat cocok bermain di Serie A. Fabio Cannavaro pernah menjadi ball boy di San Paolo kandang Napoli. Siapa menyangka Cannavaro kemudian menjadi bintang di Parma dan timnas Italia. Namun, Jojo Cannavaro mematahkan anggapan itu dengan kinerja yang menakjubkan. Cannavaro berduet dengan hebat bersama Lilian Thuram di Parma. Mereka menjadi pilar penting keberhasilan Parma memenangi Piala UEFA pada tahun 99. Pasawa dia jago dalam melakukan intercept dan membersihkan kerusakan yang dilakukan pemain lain. Alessandro Nesta memperkuat timnas Italia lebih dari 1 dekade. Dia ambil bagian dalam 3 Piala Dunia dan mencatatkan 78 caps. Selama itu, Nesta menyuguhkan keahliannya sebagai defender tangguh. Nesta menyudahi kariernya dengan torehan 3 titel Serie A, 2 trofi Liga Champions, serta 3 gelar Coppa Italia bersama Lazio dan AC Milan. Gianluigi Buffon seperti sudah ditakdirkan menjadi pemain hebat.
Dia menjalani laga debut di Serie A pada November 1995 ketika kiper Luca Bucci absen dalam tandang ke AC Milan karena ke AC Milan. Saat itu Buffon mampu menjaga gawangnya tak kebobolan. Dia kemudian Buffon selalu menjadi pilihan pertama di Parma dan melakoni debut untuk timnas Italia pada usia 18 tahun. Pada akhir 90-an dia memenangi Piala UEFA dan Coppa Italia. Pada tahun 1993, Marseille ingin menjual pemain Prancis Marcel Desailly. Pelatih AC Milan saat itu, Fabio Capello, bergerak cepat memboyong sang pemain ke San Siro. Langkah AC Milan itu ditertawakan pelatih Barcelona, Johan Cruyff. Namun, keputusan Capello tak salah. Desailly tampil mengesankan sebagai bek dan gelandang bertahan tangguh di AC Milan dan berduet dengan Demetrio Albertini. Barisan pertahanan Rossoneri menjadi tangguh bak dinding karang. Desailly ikut membantu AC Milan memenangi 2 titel Serie A, 1 trofi Liga Champions, dan 1 gelar Piala Super UEFA selama merumput di Italia. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama besar seperti Lilian Thuram? Pemain ini menjadi salah satu pemain paling manjur di seri zaman dahulu. Lilian Thuram bisa bermain sebagai bek tengah atau bek kanan. Dia juga menjadi salah satu pemain kunci Parma saat menjuarai Piala UEFA tahun 1999 silam. Thuram juga dikenal sebagai pemain yang menjunjung tinggi fair play. Bukan hanya soal di dalam lapangan, boy. Luar lapangan, Thuram ikut berkampanye untuk hak asasi manusia dan pertarungan melawan diskriminasi. Selama era 1999 silam, Gabriel Batistuta menghabiskan kariernya di Fiorentina, di mana dia menyumbangkan 207 gol dalam 333 laga. Pemain asal Argentina itu dikenal sebagai striker yang memiliki skill penyelesaian akhir yang mematikan dan membuat bek-bek lawan tak berdaya. Alessandro Del Piero menjadi striker andalan Juventus di era 90-an. Bahkan, dia punya julukan khusus Mr. Juventus karena saking identiknya dengan klub tersebut. Del Piero membantu Juventus meraih 3 gelar Serie A pada era 90-an serta trofi Liga Champions pada 1996. Pada dekade berikutnya, ia ikut menyumbangkan 5 gelar Liga lagi. Bukan hanya itu saja, Del Piero juga selalu menjadi kandidat pemenang Ballon d'Or sejak 1995 hingga 99. Dia memperkuat Juventus dalam 705 pertandingan serta mencetak 290 gol. Nama yang paling populer selanjutnya adalah sang maestro asal Prancis dan mantan pemain si Nyonya tua, yaitu Zinedine Zidane. Nama Zinedine Zidane muncul sebagai satu di 90-an. Ia juga sukses meraih gelar Piala Dunia 1998 buat Prancis. Bukan hanya Pildun, Zidane juga berhasil menyumbangkan 1 gelar Piala Euro pada tahun 2000 silam. Serta bersama Real Madrid, Zidane berhasil meraih beberapa trofi bergengsi. Saat bersama klub-klub Liga Italia, Zinedine Zidane juga gacor parah. Dimana saat berkarir di Serie A bersama Juventus contohnya, Zinedine Zidane juga dapat berbagai trofi. Salah satunya adalah trofi Liga Italia yaitu Scudetto,
Tak kalah populer, nama selanjutnya juga sangat garang saat berada di atas lapangan. Dia adalah Paolo Baresi. Franco Baresi sudah membangun kesuksesan sejak era 1980-an, di mana bek Italia tersebut masih bertaji pada era 90-an dengan membawa AC Milan meraih 4 gelar Liga dan trofi Liga Champions pada 94. Bukan hanya di klub, dia juga membantu timnas Italia menjuarai Piala Dunia 1982, menempati peringkat ketiga pada 1990 dan jadi runner-up pada tahun 94. Siapa sih yang tidak mengenali sosok penjahat di lini belakang ini? Paolo Maldini disebut-sebut sebagai salah satu bek terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola, di mana dia 2 kali menempati urutan ketiga pada penghargaan Ballon d'Or pada 1994 dan 9 tahun berselang. Bukan hanya prestasinya, Paolo Maldini juga dikenal sebagai salah satu pemain yang setia, di mana Paolo Maldini sepanjang karirnya hanya membela AC Milan. Dia tampil sangat konsisten bersama Rossoneri. Selama menjadi kapten AC Milan, dia membantu klub memenangi 5 gelar Liga Champions dan 7 gelar Serie A. Roberto Baggio merupakan playmaker andalan asal Italia. Ia mampu mencetak 220 gol di Serie A sebelum karirnya hancur karena cedera. Ia juga merupakan eksekutor penalti yang ulung. Namun, satu kegagalan dalam mengeksekusi penalti pada Piala Dunia 94 mengubah segalanya. Permainan yang menawan selama perhelatan tersebut rontok dan semua orang hanya mengingat penalti buruknya. Namun, terlepas dari itu, ia tetap merupakan satu di antara playmaker terbaik era 90-an. Pada era 90-an, Baggio menghabiskan karirnya bersama Juventus, AC Milan, dan Bologna. Dia menjadi pemain penting di ketiga klub tersebut. Ronaldo mendulang kesuksesan saat memperkuat PSV pada 94-96 dengan menyumbangkan 54 gol dalam 58 laga. Ronaldo juga hanya semusim di Camp Nou Barcelona, namun menandainya dengan torehan 47 gol dalam 49 pertandingan, serta membantu tim meraih gelar Copa del Rey, Piala Winners, dan Piala Super Spanyol pada 96. Setelah Barcelona, petualangan Ronaldo berlanjut ke Inter Milan. Cedera merecoki sang pemain saat mengenakan jersey nerazzurri. Meski demikian, dia masih menyumbangkan 57 gol dalam 99 laga. Saat Ronaldo fit, dia bisa membuat Paolo Maldini dan Alessandro Nesta kalang kabut. Dia memiliki kecepatan, teknik tinggi, dan penyelesaian akhir yang mumpuni. Pemain yang berjuluk O Fenomeno tersebut juga mengoleksi 2 trofi Piala Dunia dalam kariernya, yaitu pada 1994 dan 2002